data, kita mengumpulkan data. Sekarang kita mau mengolah. Nah, kita mengerjakannya 1, 2, 1 ya. Itu pasangan 2, 2. Itu pada Rofi dan Mbak Cindy. Oke, langsung saja kita masuk ke pengolahan data. Di situ sudah ada data terkait pembentukan purin di dalam ginjal. Siapa yang mau baca? Mas Amir? Oke, silakan dibaca. Ya, ini 1 filtrasi. Pertama ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini jadi di glomerulus darah disaring sehingga menghasilkan urin primer dan hasil kandung zat yang kedua. Yang itu ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang lain diperlukan untuk seperti air, glukosa dan garam diserap kembali ke dalam darah. Yang terakhir ada augmentasi atau pengolahan zat sisa darah. Zat-zat sisa yang tidak ditentukan ditambahkan ke urin sehingga terbentuknya urin sesungguhnya. Oke, ya. Jadi di bawahnya ada 2 tugas. Yang pertama mengumpulkan proses dan yang kedua memahami konsep. Di yang pertama itu mengumpulkan proses, absorpsi, eliminasi, dan fermentasi itu proses yang keberapa. Misalkan absorpsi, proses yang ketiga, nah depannya ditulis apa? Ketiga. Oke ya, kita 1 ya. Kalau sudah lanjut ke tugas 2, itu adalah pengertian, memahami konsep. Filtrasi adalah, reabsorpsi adalah, augmentasi adalah apa? Itu silakan dicari di data yang telah kalian baca depannya tadi. Sudah, kalau sudah kita masuk ke verifikasi, yakni pembuktian. Kita akan membahas bersama-sama, mengoreksi bersama-sama terkait KPD dan KPD dan juga konsep-konsep yang telah kalian selesaikan. Kita akan kembali tentang pengertian sistem ekspresi. Apa itu sistem ekspresi? Sistem yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti air, racun, dan karbon dioksida agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Nah, kalian pernah lihat tempat sampah yang penuh dengan sampah? Bagaimana jika tempat sampah yang penuh itu dibiarkan penuh sampai berhari-hari tanpa dibuang? Terus menimbulkan penyakit karena mengundang bakteri, virus lainnya. Begitu juga dengan tubuh. Tubuh itu mengeluarkan zat sisa. Di dalam tubuh kita ini banyak racun-racun, banyak zat-zat yang tidak berguna yang harus dikeluarkan. Pengeluaran zat ini namanya ekspresi. Agar apa? Agar tidak menumpuk dan dapat meracuni tubuh. Nah, pasti kalian mikir, memang di dalam tubuh ada racun. Memang kita mengkonsumsi apa kok ada racunnya? Siapa yang pagi ini sudah siang ini sudah minum es teh? Saya. Dan Raffi sudah. Dan Hida tadi sarapannya makan apa? Telur sama nasi. Nah, itu kan terlihat sehat ya, es teh, telur, nasi. Tetapi kita tidak tahu di dalam
bukan tes teknik itu apakah ada virusnya, apakah ada debunya yang ikut masuk ke dalam telur. Dalam telur kita boleh pakai minyak. Kita nggak tahu di minyak itu apakah ada telur lalat misalkan, kita tidak tahu. Jadi di tubuh kita itu ada racun-racun yang sedikit yang tidak menimbulkan penyakit yang serius. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kemudian ada organ-organ dari sistem ekskresi yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama ada ginjal, yang kedua kulit atau organ hati. Lalu bagaimana fungsi dari keempatnya? Yang pertama ginjal, fungsinya untuk menyaring darah, memisahkan sisa dan kelebihan air sehingga terbentuk urin. Urin itu apa? Pipis. Pipis, betul ya. Urin itu pipis. Jadi sebetulnya yang disaring ginjal itu darah atau air? Darah. Di dalam darah ada kelebihan air, itulah yang diserap atau yang dibuang oleh Ginjal. paham ya? Paham. Fungsi utamanya masuk ke keseimbangan cairan, menjaga pH dan juga mengatur tekanan darah. Jadi tidak ada lagi ya yang mengira bahwa ginjal itu menyaring air minum. Seperti disampaikan Mas Amir kemarin, kita minum berarti airnya langsung masuk ke ginjal. Itu Salah. Darah. Dan yang kedua kulit. Kulit ini mengeluarkan keringat karena di dalam kulit ada sudoriferus atau kelenjar Keringat. itu fungsi utama kulit dalam sistem ekskresi. Dan yang ketiga paru-paru. Kalian masih ingat yang dijelaskan Bu Novi kemarin? Paru-paru itu organ apa? Organ ekskresi pernapasan. Sebenarnya paru-paru itu pernapasan, tetapi dalam pernapasan ada mengeluarkan karbon Dioksida. itulah yang dimaksud Ekskresi. dan yang terakhir hati, yaitu fungsinya mengeluarkan racun yang ada di dalam Tubuh. makanya anak jangan ada yang mencoba-coba alkohol atau sorry, jangan ya Mas Amir ya, karena itu akan merusak hati dan alkohol sifatnya racun dan mana di situ akan Merusak hati. dan dia akan disuruh kerja secara keras-keras. Nah, berikutnya kesimpulan. Bisa dibaca Mbak Mawar? Kesimpulan ada apa? Bisa dibaca? Iya dong, apa dulu aja. Sistem ekskresi berfungsi membuang zat sisa metabolisme agar tubuh tetap sehat. Kemudian ginjal, hati, paru, dan kulit bekerja bersama membuang zat-zat sisa. Terus setiap organ memiliki peran khusus dalam menyaring, mengubah, dan mengeluarkan sisa metabolisme. Sistem ekskresi menjaga keseimbangan internal tubuh. Agar bisa berfungsi secara berfungsi optimal. Oke, jadi itu bahasa PPT ya. Kalau dari belajarnya nggak bisa, apa yang nggak bisa pelajari selama pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini? Belajar mengenai organ ekskresi, yaitu ginjal, hati, paru-paru, sama kulit. Belajar tentang fungsi-fungsinya, apa aja yang dikeluarin. Oke, sip ya. Berarti semuanya sudah paham? Sudah. Bisa akan cek lagi kemampuan kalian. Ini soalnya ini sama yang pertemuan
harus mendapatkan nilai 100 semua karena sudah paham semua. Alah kan sudah dikerjakan Bu. Kemarin nilainya masih jelek-jelek, sekarang harus dapat 100 semua. Bu kalau dapat 100 dapat apa? Dapat nilai A plus dari tulisan. Dapat jajan Bu. Bu bisa langsung naik kelas dah. Bisa kalau sudah akhir semester. Alah. Dapat jajan aja Bu. Dapat jajan nanti kalau EBG-nya Sudah Bu. sudah. Oke, sip. Kalau sudah dikumpulkan semuanya, Bu ini apa kerjanya? ya ini juga dikumpulkan ya. Masalahnya kita tolong kumpulkan ke teman-temannya ya. Bagaimana